harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku,
Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Engkau setia. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me.
Selamat hari Minggu jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini kita mengikuti ibadah online MDC Surabaya. Kami berdoa saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara hadir, tetap ikuti dan saya percaya bahwa hadirat Allah ada di rumah kita masing-masing. Kita sudah memasuki bulan Desember dan Bapak Ibu Saudara, suasana Natal sudah ada di mana-mana. Bapak Ibu juga bisa saling menyapa di kolom chat dan live komentar yang ada. Dan biarlah sukacita Natal ini terus memenuhi hati setiap kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Pujian kita, sorak-sorai kita, ibadah kita berikan yang terbaik. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Tuhan yang setia atas kehidupan kami. Kami mau berikan sorak-sorai yang terbaik. Kami mau berikan pujian yang terbaik. Kami mau berikan Tuhan nyanyian kami pada hari ini. Kami mau beribadah kepada Engkau, Tuhan yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Kami dimanapun kami berada saat ini, meskipun ini ibadah online, kami tahu bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Engkau. Amin, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang maha tinggi, layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah yang besar. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari bersama kita sembah Dia. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, 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 Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah, Kau kami puja, Allah penyelamat kami, Allah yang datang ke dunia menjadi manusia menebus dosa kami. Kami muliakan Engkau buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Engkau Tuhan yang maha tinggi, layak terima pujian kami Tuhan, layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami puji Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau, karena Engkau layak. Terima kasih Tuhan buat kasih yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah bergejolak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami,
Ini ucapan syukur kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa kami. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, sembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Raja yang mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, oh. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada dekat dengan setiap kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau seumur hidup kami. Dan kami percaya hanya Engkau satu-satunya harapan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini kerinduan kami, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang beracara pada setiap kami Tuhan. Berkati telinga dan hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dapat merenungkannya, dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali punya kesempatan untuk berjumpa dengan setiap saudara menjelang Natal. Ya, 5 hari lagi kita semua akan merayakan kedatangan Kristus di dunia, dan saya pikir itu merupakan satu momen yang sangat berharga. Dan saya sempat berdoa untuk pesan pada hari ini, apa yang harus disampaikan saudara-saudara. Dan pertama saya kepingin bicara soal Natal, tetapi somehow Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya tentang ayat terakhir di Maleakhi, ya. Maleakhi 3 ayat Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dia pada menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, ya, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ia ini yang dimaksudkan dengan Elia. Ada beberapa tafsiran tentang siapa Elia ini, tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa Allah itu merindukan menjelang hari Tuhan. Tuhan itu menghendaki agar hubungan ayah dan anak itu dipulihkan, hubungan orang tua dan anak itu dipulihkan. Hari ini saya ingin share saudara-saudaraku dari hati saya tentang bagaimana pentingnya kita itu punya hubungan yang baik dengan orang tua. Dan juga bagi orang tua bagaimana pentingnya kita tuh punya hubungan yang baik dengan anak. Saya pribadi sering menjumpai bagaimana orang tua dan anak itu bisa begitu berjauhan, bahkan permusuhan. Satu kali saya pernah diminta oleh anak saya untuk bicara dengan seorang temannya. Dan si teman ini rupanya sedang sangat marah terhadap papanya. Ya, saya tahu saudara-saudaraku, dan itu bukan kasus pertama yang saya jumpai. Saya melihat cukup banyak sebetulnya, kalaupun tidak bermusuhan, adalah hubungan orang tua dan anak itu seperti jauh gitu, saling tidak mempedulikan. Dan saya rindu dalam momen Natal ini, entahkah saudara sebagai anak atau saudara sebagai orang tua, Anda bisa menggunakan momen Natal ini untuk kembali berdamai. Kalau Anda berjauhan, kalau Anda punya konflik, marilah kita berdamai. Mari ambil inisiatif untuk mendatangi. Kalau Anda adalah anak, coba Anda telepon orang tua Anda. Atau Anda bisa membelikan orang tua Anda sesuatu, kado Natal atau apa. Atau Anda bisa mengajak orang tua Anda untuk pergi makan bersama di hari Natal. Ada banyak cara. Kalau Anda adalah orang tua, mari mungkin Anda bisa hubungi anak Anda dan coba untuk bicara dengan dia dan mengajak dia untuk merayakan Natal bersama-sama. Belum tentu usaha itu berhasil, karena saya lihat kadang-kadang ya perselisihan antara orang tua anak ini bisa menjadi sebuah konflik yang menahun, ya, tentunya tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi saya rindu pada hari ini kita belajar apa sih yang kata firman Tuhan tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya. Saya menjumpai ada banyak anak yang sakit hati sekali dengan papanya. Ada juga yang dengan mamanya. Tetapi saya melihat bagaimana sakit hati terhadap tokoh sosok ayah, sosok papa ini, itu mempengaruhi kehidupannya dengan cara yang sangat buruk, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan juga bahwa salah satu rahasia bagaimana hidup yang berhasil, bagaimana saudara bisa bahagia, bagaimana saudara bisa punya kehidupan yang baik, bagaimana rencana Tuhan itu terwujud secara sempurna dalam hidupmu. Salah satu rahasianya adalah Anda diminta untuk taat dan menghormati orang tuamu. Sebab itu hari ini saya ingin ajak saudara melihat beberapa poin dari firman Tuhan. Ya, saya akan mencoba berbicara dari dua sisi. Saya akan mencoba berbicara kepada para anak-anak. Dan terakhir saya juga akan mencoba berbicara kepada para ayah. Saya seorang ayah, saya pun juga pernah menjadi anak. Ya, orang tua saya tapi kedua-duanya sudah meninggal.
Dan pada hari ini saya kadang-kadang merindukan saat dimana saya bisa ajak mereka pergi atau bagaimana. Tapi saya tidak punya lagi kesempatan itu. Orang tua saya sudah sudah meninggal beberapa waktu cukup lama. Dan saya berharap saudara-saudara yang masih punya orang tua, Anda bisa mendengar firman Tuhan ini. Saya berdoa Roh Kudus melembutkan hati saudara dan saudara bisa melakukan apa yang diperlukan agar saudara bisa memulihkan, bisa kembali seperti kata Maliaki tadi, hati anak itu kembali kepada bapaknya dan hati bapak itu kembali kepada anak-anaknya. Mari kita membuka Efesus terlebih dahulu. Efesus pasal yang ke-6. Ya, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi Efesus 6 ini ada dua pesan untuk anak dan juga untuk bapak-bapak. Efesus 6 ayat 1 sampai yang keempat. Berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan atau firman Tuhan. Kemudian saya ajak saudara juga membuka ayat yang mirip dengan ini dalam kitab Kolose, surat Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 21. Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini nasihat yang tidak panjang saudara-saudaraku, tetapi menyimpan satu rahasia. Ya, kita akan mencoba menggali satu persatu bagaimana sebagai seorang anak kita dipanggil, kita diminta. Bahkan saudara-saudara, firman Tuhan itu mendorong setiap kita untuk menaati dan menghormati orang tua kita. Kenapa? Kadang-kadang kita berpikir, apakah sepenting itu? Nah, kita akan melihat bahwa ini sangat penting saudara-saudaraku. Mengapa kita harus taat dan menghormati orang tua? Yang pertama saudara-saudaraku, kita mengatakan begini, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. For this is right. Gitu. Ini yang pertama. Mengapa kita perlu menaati orang tua? Karena ini yang benar. Karena for this is the right thing to do. Dalam bahasa aslinya itu ada kayak satu petunjuk bahwa kalau Anda menaati orang tua, maka segala sesuatu itu jadi benar dalam hidup saudara. Kalau Anda itu menghormati ya dan menaati orang tua, mempunyai sikap taat dan hormat, maka segala sesuatu itu jadi benar gitu. Saya sering menjumpai saudara-saudaraku, ada banyak orang Kristen yang hidupnya itu kayak nggak pas gitu, semuanya nggak beres dan kerja nggak berhasil begitu ya. Masalah demi masalah datang. Saya tidak mengatakan bahwa saudara yang mengalami itu pasti bermasalah dengan orang tua, tidak. Tapi saya menjumpai ada banyak orang setelah diselidiki hidupnya itu banyak hal yang nggak beres gitu. So many things is not right dalam hidup mereka, nggak pas gitu, nggak beruntung gitu ya. Jadi mau kerja apapun tuh nggak ada keberuntungannya begitu loh saudara-saudara. Dan saya sering kali melihat kalau saya cek lagi, ada cukup banyak dari mereka ternyata saudara-saudaraku, mereka nggak melakukan perintah ini. Jadi saudara-saudara, bahkan dikatakan ya di Alkitab, Tuhan itu bekerja dengan caranya. Tuhan itu bekerja dengan satu prinsip, dengan satu cara. Nah, penting sekali bagi kita dalam hidup ini, kita tuh menyesuaikan value, menyesuaikan cara hidup kita dengan cara Tuhan itu. Tuhan itu bekerja dengan aturan. Ya, kalau semuanya saudara itu memposisikan diri saudara itu dengan benar, kalau semuanya itu benar dalam hidup saudara, saudara kan menjumpai bahwa hidup itu tidak terlalu sukar, tidak sulit. Saudara kan menjumpai bahwa penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu menyertai Anda dengan luar biasa. Saudara kan menjumpai bahwa janji Tuhan itu ya dan amin bagi saudara. Saudara kan menjumpai bahwa Anda menjadi orang yang beruntung begitu. Ya bukannya saya mengatakan kita percaya pada keberuntungan atau gimana, tetapi
Alkitab sekali lagi mengatakan orang tuh kalau dia tuh benar hidupnya, dikatakan segala sesuatu yang dikerjakannya itu berhasil. Ya kita bisa menyebut itu sebagai keberuntungan. Kok bisa beruntung begitu ya? Karena everything is going right. Karena semuanya itu benar gitu. Tepat pada sasaran, dia melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan cara yang benar, di waktu yang benar, dengan sikap yang benar. Itu membuat semua jadi lancar, saudara-saudaraku. Nah banyak orang Kristen tuh kehidupannya sukar, banyak masalah. Saya melihat kenapa? Karena mereka tuh mencoba berjalan di luar jalur, saudara-saudara. Tuhan tuh punya jalur, this is the right way gitu ya. Dan saudara kalau berjalan di luar jalur itu hidup jadi sulit, saudara-saudara. Ya sama seperti saudara naik mobil, saudara tidak lewat jalan aspal, saudara memilih jalan setapak, saudara milih jalan yang tidak ada aspalnya, maka saudara akan menjumpai perjalanan saudara sangat tidak nyaman. Kenapa kita harus taat dan menghormati orang tua kita? Yang pertama adalah because that is the right way. This is the right thing gitu to do. Jadi segala sesuatu akan berlangsung sebagaimana seharusnya saat kita tuh mau bersikap taat dan menghormati orang tua kita. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa penting taat dan menghormati orang tua itu? Kan dikatakan karena itu indah di dalam Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas lagi, well pleasing to the Lord. Karena itu menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Ketaatan dan hormat kepada orang tua adalah wujud praktis dari taat dan hormat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Alkitab sering mengatakan bahwa kalau kamu tidak bisa mengasihi orang yang bisa dilihat, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau Anda tidak bisa menghormati otoritas yang Tuhan berikan, bagaimana Anda bisa betul-betul menaati dan menghormati Tuhan? Saya melihat begini, bahwa saat kita itu bermasalah dengan orang tua kita, saat kita itu tidak mampu atau tidak kemudian memutuskan untuk tidak taat atau tidak menghormati atau mengacuhkan orang tua kita, saya melihat bahwa pada saat yang sama orang seperti itu juga akan bermasalah dengan Tuhan. Orang yang bermasalah dengan orang tuanya, dia akan selalu bermasalah dengan Tuhannya. Karena saudara-saudaraku, orang tua itu sebetulnya adalah seperti perwakilan, seperti sebuah gambar, sebuah otoritas yang dari Tuhan. Anda dan saya, kita tidak memilih orang tua kita, betul? Kita tidak memilih orang tua kita. Tuhan yang menempatkan mereka sebagai orang tua kita. Dan ketaatan dan rasa hormat kepada orang tua Anda, siapapun dan bagaimanapun mereka, itu adalah sebuah sikap yang sebetulnya juga tertuju kepada Tuhan. Saya suka dengan kata-kata well pleasing. Saudara-saudaraku, menyenangkan Tuhan itu tidak gampang, betul enggak? Saudara kalau mau menyenangkan Tuhan, Tuhan itu punya segalanya. Dia maha kuasa, dia enggak perlu apapun, betul enggak? Dia enggak perlu apapun, he can do anything. Dan bagaimana bisa menyenangkan sosok yang begitu berkuasa, coba? Kadang-kadang kalau kita punya teman yang kaya dan dia ulang tahun, kita bingung mau beliin kado apa. Karena kita tahu dia sudah punya semua hal terbaik di dunia, dia udah punya. Dan kita mau kasih kado tuh bingung, gimana ya kasih kado yang menyenangkan teman kita ini. Apalagi menyenangkan Tuhan. Tapi saudara-saudara kalau sudah lihat ini, tidak banyak ayat-ayat yang mengatakan ini loh caranya untuk menyenangkan Allah. Saudara tahu bahwa menyenangkan Tuhan itu bukan cuma saudara itu melayani dia, atau saudara itu menyembah dia, atau saudara melakukan apa yang dia mau. Ya betul, tetapi ada satu cara yang sangat menurut saya cara yang sangat penting sekali, cara yang tidak bisa tidak harus ada adalah taati dan hormati orang tuamu. Itu salah satu cara di mana kehidupan saudara akan well pleasing to the Lord. Karena dengan taat dan hormat kepada orang tua, Anda sebetulnya sedang taat dan hormat kepada Allah yang memberikan orang tua itu kepada hidup saudara. Jadi saudara-saudaraku, cara kita bersikap kepada orang tua kita, itu akan mempengaruhi cara Tuhan atau sikap Tuhan kepada saudara. Kalau saudara bersikap benar terhadap orang tua Anda belajar menaati mereka, Anda belajar untuk menghormati mereka, maka itu akan menyenangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan saudara-saudara, Anda tahu kalau Tuhan itu berkenan atas hidupmu, makanya tadi saya bilang bahwa semuanya akan jadi benar, semua akan jadi lancar. Yang ketiga, yang pertama karena itu benar, yang kedua karena itu menyenangkan Tuhan, yang ketiga
Ini satu-satunya perintah dari 10 perintah Allah yang diiringi dengan janji tentang kebahagiaan. Jadi kalau saudara lihat yang di Efesus 6 ayat yang pertama ya, Efesus 6 itu, ayat yang ke-2. Hormati ayah dan ibumu, ini adalah sebuah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Hormati ayah dan ibumu dikatakan, karena ini adalah perintah pertama yang diberikan bersama dengan sebuah janji. Jadi hormati ayah dan ibu saudara itu masuk dalam 10 perintah Allah. Dan kalau saudara baca 10 perintah Allah di kitab Keluaran, semua perintah jangan ada Allah lain di hadapanmu. Semua perintah itu, 10 perintah itu, tidak ada satupun perintah yang setelah perintah itu diberikan, Allah memberikan janji. Kecuali perintah ini. Jadi this is the first commandments yang mengandung janji. Hormati ayah dan ibumu karena nanti ini yang akan terjadi. Supaya panjang umurmu di bumi. Supaya baik keadaanmu. Saya merenungkan dan saya merasa kemudian, wow. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan mencuri, jangan berzina. Tidak ada janji yang diberikan mengiringi perintah-perintah itu, saudara-saudara. Tetapi begitu perintah itu mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Karena, dan kemudian Tuhan memberikan satu janji. Sebuah perintah, satu-satunya perintah dari 10 perintah Allah, satu-satunya perintah yang dikasih janji. Kalau kamu melakukan ini akan terjadi. Semua akan jadi benar, kamu akan baik hidupmu, panjang umurmu di bumi. Menyatakan satu kehidupan yang berbahagia, saudara-saudara. Hari ini kita bilang bahwa masa depan tidak pasti. Ya, tetapi ada salah satu cara untuk memastikan masa depan. Karena janji Tuhan itu dikatakan bahwa supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Panjang umur kalau nggak bahagia buat apa? Ya enggak. Tapi kalau saudara sudah panjang umur dan bahagia, menurut saya itu sebuah janji yang luar biasa, saudara-saudaraku. Dan ini kita perlu kejar. Dan cara untuk mendapatkan itu apa? Hormati orang tuamu. Taati mereka, hargai mereka, show respect to them. Jadi 3 hal ini paling tidak kenapa kita harus menghormati orang tua kita, papa dan mama, ayah dan ibu kita, saudara-saudara. Nah, sekarang saya masuk ke dalam bagian kedua, bagaimana pergumulan menaati dan menghormati orang tua. Saudara-saudara, saya tahu bahwa hal ini tidak mudah. Waktu saya mikir kenapa ya kok hanya perintah ini yang diberikan janji, ya mungkin karena Tuhan menyadari ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya tidak mudah. Saya menjumpai bahwa hampir setiap anak itu bergumul untuk menaati orang tuanya. Saya tahu. Beberapa tahun yang lalu waktu anak-anak saya masih kecil, mereka masih SMP dan SMA, saya pernah mengadakan kayak persekutuan di rumah, persekutuan keluarga gitu. Seingat saya di akhir tahun juga. Dan kemudian saya bilang sama mereka, ayo sekarang kita buka-bukaan, saya bilang gitu. Ayo, apa yang bisa Papa perbaiki dalam kehidupan Papa, saya bilang begitu. Saya minta anak-anak saya memberi saya masukan atau teguran bahkan. Dan saya bilang kalian tidak usah takut, kamu ngomong bebas aja, saya bilang gitu. Papa ini Papa seperti apa? Dan Papa mesti bagaimana? Papa mau belajar dari kalian, saya bilang gitu saudara-saudara. Nah, yang saya pikirkan pada saat itu adalah, ya mereka akan, harapan saya mereka akan bilang, enggak lah Papa tuh Papa yang baik, Papa tuh sudah enggak ada kurangnya, begitu-begitu, itu harapan saya. Saya pikir saya pancing mereka untuk ngomong itu dengan kayak ada satu keyakinan, wes pasti mereka akan, maksudnya saya sebetulnya berharap pujian, berharap mereka itu dengan sukacita ngomong bahwa you are the best father lah. Mereka, saya berharap mereka itu akan memuji saya atau mereka itu akan menghargai saya. Ternyata dugaan saya keliru, saudara-saudaraku. Begitu saya buka kesempatan itu dan mulai mereka ngomong dan mereka mulai membuka semua kekecewaan mereka, saudara-saudaraku. Itu saya tidak bisa lupa. Mereka kemudian menceritakan bagaimana mereka kecewa, bagaimana Papa itu seperti ini. Dan saya hari ini lupa sih mereka ngomong apa. Tetapi saya ingat perasaan saya pada waktu itu sangat, sangat kayak
enggak menyangka. Saya pikir mereka tuh akan mengatakan, papa tuh oke lah, papa enggak sempurna, but you are okay gitu. Saya berharap mereka ngomong begitu, tapi ternyata enggak. Mereka ngomong dan wah mereka menumpahkan semuanya dan saya betul-betul merasa kayak diadili, saya merasa kayak dihakimi, saya betul-betul merasa kayaknya saya ini seorang papa yang sangat buruk, saya ini papa yang gagal, papa yang jahat, papa yang ya begitu saudara. Jadi saya juga shock begitu mendengar ungkapan perasaan mereka. Tapi karena saya sudah janji saya tidak akan marah, saya juga sudah mengatakan saya membuka ruang untuk mereka ngomong ya, saya harus bertahan, saya harus ya menelan semua kata-kata mereka itu. Sempat saya terasa saya juga kepingin marah dalam arti, oh maksudnya kalian yo tidak kebagusan sebagai anak gitu kan, kepingin balas begitu. Tetapi waktu saya ingat saya harus tahan, saya harus terima ini. Dan di situ saya satu hal saya tahu, tidak gampang jadi papa. Saudara-saudara, saya ini melayani Tuhan, saya ini hamba Tuhan dari muda. Ya, anak-anak itu saya besarkan dalam satu nilai Kristen yang kuat. Menurut saya tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Menurut saya sudah menjadi papa yang terbaik bagi mereka. Itu menurut saya. Dan saya pun berjuang untuk itu. Rumah tangga saya dengan istri juga baik-baik saja. Saya juga tidak pernah, menurut saya tidak pernah berlaku tidak adil atau menyakiti mereka dengan gimana. Tetapi rupanya anak-anak saya itu ada yang kepahitan dan segala macam sama saya, saudara-saudaraku. Dan it surprised me so much gitu. Loh kok bisa ya gitu ya. Saya betul-betul tidak pernah mengutuki mereka, maki-maki mereka, abuse mereka. Saya nggak pernah lakukan itu. Tetapi rupanya mereka menyimpan banyak sekali kekecewaan. Di situ saya sadar, bukan soal apakah saya ayah yang buruk atau papa yang jelek atau gimana. Tetapi saya melihat betapa rawannya, betapa mudahnya seorang anak itu untuk menjadi kecewa dengan orang tuanya. Sebaik apapun kita, sebaik apapun orang tua, saya pikir setiap anak akan punya kekecewaan. Kenapa? Kita akan lihat nanti bahwa anak itu sangat berharap banyak kepada kita sebagai orang tua. But by the way saudara-saudara, kalau Anda adalah anak ya, kalau Anda adalah anak yang hari ini Anda mungkin malas ketemu orang tua Anda. Ya, kalau hari ini Anda adalah anak yang tidak akur dengan orang tuamu, khususnya dengan papa saudara. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ini saudara-saudaraku. Yang pertama ya, Alkitab itu terlihat lebih memprioritaskan sikap anak terhadap orang tua lebih daripada sikap orang tua terhadap anak. Saudara melihat bacaan kita tadi, yang didulukan tuh hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Yang dinasihati itu anak-anak dulu. Saya mikir kenapa ya? Bukannya orang tua nih yang harus belajar, bukannya orang tua yang harus bertindak. Gitu. Kenapa Alkitab itu lebih mementingkan sikap anak itu harus benar sama orang tuanya lebih. Saya tidak mengatakan bahwa sikap orang tua terhadap anak tidak penting saudara-saudara. Tapi kalau kita melihat cara Alkitab atau 10 hukum itu, saudara kan melihat bahwa dalam 10 hukum itu tidak ada misalnya hai orang tua kasih anakmu, tidak ada. Yang ada adalah hai anak-anak taatilah dan hormati orang tuamu. Jadi ini lebih diprioritaskan. Dan salah satu sebabnya karena apa saudara-saudara? Karena submission, penundukan diri terhadap otoritas adalah sebuah prasyarat utama bagi tercapainya rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan seseorang. Jadi cara Allah bekerja adalah Tuhan itu membuat rencana dan kita ini diminta untuk mengikuti, kita diminta untuk submit, kita diminta untuk tunduk kepada Allah supaya rencananya itu terjadi. Seperti orang yang bikin bejana, bejana itu harus lembut, harus nurut saudara-saudaraku. Dan sikap submit ini, bagaimana kita bisa submit betul-betul tunduk kepada Allah? Kita belajar untuk tunduk, taat, dan menghormati orang tua kita. Penundukan diri itu tidak terjadi secara alamiah, ditambah lagi orang tua kita itu punya kelemahan dan dosa. Ini yang bikin jadi susah kan. Orang tua kita tidak sempurna. Submission kepada orang tua yang baik aja tidak gampang saudara-saudaraku. Beberapa saat yang lalu, barusan ini anak saya anak saya yang perempuan ngomong gini. Ya kami berdiskusi, saya kemudian ngasih beberapa nasihat. Dan dia kemudian gini, aku gak suka sama papa katanya. Loh kenapa saya bilang gitu? Ya pokoknya aku gak suka. Ya kenapa saya bilang? Karena
Karena aku ini selalu melakukan apa yang papa katakan. Aku maksudnya gini, jadi dia tahu bahwa dia tuh harus nurut gitu loh. Tapi dia jengkel karena dia harus nurut. Terus saya bilang, loh emangnya kenapa? Kenapa kalau kamu mau nurut? Dia kan sekolah di luar, saudara-saudara. Ya karena aku tahu papa benar. Tapi aku enggak seneng gitu. Jadi secara manusia, dia tuh kepingin mengambil jalannya sendiri. Jadi waktu saya kasih nasihat yang mengurangi kebebasannya dia protes. Aduh, gak seneng aku ngomong sama papa ini. Saya ketawa-ketawa, loh kenapa kamu gak seneng? Ya kalau sudah ngomong sama papa ini aku terpaksa harus nurut. Lah kenapa kamu harus nurut? Ya karena aku tahu itu yang benar gitu. Jadi anak saya itu akhirnya nurut. Saudara-saudara, anak saya itu nurut sekali. Nurutnya itu juga bukan dengan sejujurnya, kalau saya lihat, bukan dengan sukacita kayak apa. Dia ada rasa terpaksanya nurut. Tetapi sekali lagi, submission saudara-saudaraku itu memang tidak mudah. Even anak saya tahu bahwa yang saya katakan ini benar, dan dia benar, dan dia menaati itu, tapi bukan dengan satu sikap yang mudah gitu. Tidak mudah saudara-saudaraku. Nah pergumulan ini yang membuat kita tuh punya karakter seperti Kristus. Bagi Kristus untuk menaati kehendak Bapaknya sampai dia harus memberikan nyawanya juga tidak mudah. Kita tahu pergumulan dia di Getsemani. Dia minta, ya Bapa kalau mungkin jauhkan ini daripadaku. Kristus dia memutuskan untuk taat sampai mati. Tidak mudah. Dan bagi kita kalau kita kemudian mau untuk taat dan hormat menghargai orang tua kita sebagaimana seharusnya. Tunduk menunjukkan sikap penundukan diri kepada mereka. Saudara-saudara, Anda akan memiliki karakter Kristus. Makanya tadi dibilang itu akan menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu akan jadi benar dan lancar dalam hidup saudara. Ya, karena Anda menempatkan dirimu betul-betul di posisi yang paling baik dalam rencana Tuhan. Yaitu posisi untuk tunduk kepada otoritas itu. Dan berikutnya bagaimana terus kalau kita punya orang tua yang dalam tanda kutip tidak baik. Saya dalam pelayanan saya menjumpai bahwa sungguh ada orang tua yang betul-betul keterlaluan. Ada saudara-saudara. Ya saya pikir saudara tahu lah, saudara mendengar ceritanya. Ya bagaimana orang tua itu bisa bersikap sangat keliru kepada anak-anak mereka. Tetapi saya juga ingin mengatakan kepada anak-anak, menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang tersulit. Tidak ada sekolahnya, saya ini orang tua. Dan saya baru tahu bahwa menjadi orang tua itu susah sekali setelah saya punya anak, saudara-saudaraku. Dan waktu anak saya cerita pada saat mereka kemudian menumpahkan semua sakit hati mereka, saya baru tahu, ya ampun, saya pikir saya ini juga cukup berhasil. Ternyata saya itu masih jauh begitu. Tidak gampang, saudara-saudaraku. Dan semua orang tua pasti pernah gagal di beberapa area relasional mereka dengan anak mereka. Tapi beberapa orang tua yang lain benar-benar menghancurkan jiwa anak mereka entah sengaja atau tidak. Oke, memang ada beberapa orang tua yang betul-betul keterlaluan. Yang sepertinya mustahil untuk kita bisa hormat kepada mereka begitu. Karena apa yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudaraku sekali lagi kalau kita adalah anak. Melawan, memberontak, membenci orang tua kita, bahkan mengutuki mereka, itu tidak akan memperbaiki apapun. Dan itu akan menutup masa depan Anda, itu masalahnya. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa milih orang tua kita. Ada anak-anak yang cukup beruntung mungkin punya orang tua yang baik, oke? Walaupun tidak sempurna. Tapi ada beberapa anak yang sepertinya Tuhan tetapkan untuk lahir di sebuah keluarga yang disfungsional, sebuah keluarga yang berantakan. Yang punya sosok otoritas ayah yang tidak adil, yang abusif, yang sebutlah apa saja saudara-saudara. Tetapi begini, sekali lagi saya ingin katakan dalam hati saya, kalau Anda lahir di keluarga seperti itu, Anda membenci, melawan, memberontak, mengacuhkan orang tua Anda, itu tidak membuat segalanya jadi baik. Itu akan menutup masa depanmu juga. Begitu Anda akan menjadi orang tua, Anda akan melakukan kesalahan yang sama seperti orang tuamu. Siklus ini tidak akan bisa dipatahkan. Anda mungkin mengatakan, ya mungkin Pak Agus tidak mengalami seperti saya. Saya keluarga orang tua saya juga berantakan sebetulnya. Saya juga lahir dari keluarga yang hancur. Tetapi saya memutuskan bahwa saya akan mengampuni mereka. Saya memutuskan bahwa saya mencoba menghargai mereka. Walaupun sebetulnya saya tidak punya kesempatan. Karena orang tua, khususnya papa saya meninggal
tahun 93. Waktu itu saya masih baru lulus SMA. Jadi saya waktu itu barusan lulus dan belum bisa apa-apa, saudara-saudaraku, ayah saya sudah meninggal. Hari ini saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, andai saja papaku masih hidup, saya pingin sekali ngajak dia makan, ngobrol, tukar pengalaman seperti itu. Tapi ya sudah lewat begitu kan. Nah, saudara-saudaraku, membenci, mendiamkan orang tua kita juga tidak akan memperbaiki apapun. Dan yang lebih mengerikan lagi seperti saya katakan, itu akan membuat Anda, masa depan Anda itu tertutup, saudara-saudara. Semuanya akan jadi keliru, semuanya akan jadi susah. Sedangkan kalau Anda bersikap benar kepada orang tua Anda secara konsisten, walaupun tidak selalu menghasilkan apa yang diinginkan, ya saat saudara mencoba untuk menghormati mereka lagi, saudara mencoba untuk menghargai, menunjukkan respek kepada mereka, mungkin tidak ada perubahan yang langsung, mungkin tidak ada. Tetapi paling tidak sikap yang benar itu tidak akan membuat relasi saudara itu lebih buruk, begitu. Dan itu akan membuka sebuah pintu untuk pemulihan. Saudara harus tahu bahwa Allah itu akan bekerja, dikatakan di Maleakhi tadi, dia itu akan mengembalikan hati bapak kepada anaknya. Nah, saya pikir begini, saudara-saudaraku, sikap seorang anak terhadap orang tuanya itu akan menentukan masa depannya, bukan apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Saya ulang ya, sikap Anda kepada orang tua Anda itu yang menentukan masa depanmu, lebih daripada apa yang orang tuamu lakukan kepada saudara. Jadi kalau saudara merasa bahwa orang tuaku begini gara-gara mereka aku seperti ini misalnya, saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan bukan gara-gara mereka, tetapi gara-gara saudara bersikap tidak hormat kepada mereka. Kalau saudara bersikap benar, ya kalau kita tetap, ya saya tahu sekali lagi ini tidak mudah. Oke, saya tahu. Saya tidak berusaha untuk menghakimi saudara, tapi saya ingin dorong saudara untuk ayo ambil sikap yang benar. Karena ini sangat menyenangkan Tuhan. Terlebih lagi kalau saudara punya orang tua yang tidak dalam Tuhan atau apa, hormati mereka, hargai mereka. Saya tidak mengatakan ini hanya orang tua yang Kristen, tidak. Siapapun orang tuamu, apapun latar belakang mereka adalah orang tuamu. Anda tidak bisa menyangkal itu. Dan sikap Anda kepada mereka akan menentukan masa depan saudara sampai ke anak saudara juga. Jadi kalau saudara sudah bersikap benar, apakah semua akan jadi baik dalam sekejap? Menurut saya tidak. Kalau misalnya di momen hari Natal ini saudara kemudian telepon papa saudara, Pak, halo Pak, gimana? Mungkin papa saudara akan menjawab dengan ketus mungkin. Ada apa kamu telepon papa? Dan segala macam. Mungkin, saya tidak tahu. Atau mungkin jangan-jangan dia kemudian membalas juga dengan baik. Kita tidak tahu. Tetapi saya lagi saudara-saudaraku, sikap Anda, keputusan Anda lah, itu yang penting di hadapan Tuhan. Ambillah langkah. Jadi kalau hubungan Anda dengan orang tua Anda sedang tidak baik pada hari-hari ini, ayo ini mau Natal, ya gak? Telepon mereka, say something, belikan mereka sesuatu. Cobalah untuk kembali membangun jembatan lagi. Saudara mungkin percuma lah dan segala macam. Sekali lagi saudara-saudaraku, orang tua Anda adalah manusia biasa dengan segala kelemahannya. Oke? Terimalah dia sebagaimana Tuhan menerima saudara. Ampunilah. Sebagai anak, Anda sangat perlu mengampuni orang tua Anda. Saya beberapa kali juga minta maaf kepada anak-anak saya. Maafkan papa. Karena saya tahu, sengaja tidak sengaja, saya ini sudah menyakiti mereka berkali-kali. Oke, jadi untuk anak-anak berapapun usia saudara, ya, apalagi kalau saudara sudah dewasa dan saudara punya orang tua yang sudah berusia lanjut, yang mungkin sekarang lagi kesepian, mungkin lagi sendirian, coba telepon mereka, ajak mereka keluar. Sudahlah, yang sudah lewat, karena semua itu Tuhan izinkan, oke? Saya harap Roh Kudus bisa mendorong saudara untuk melakukan hal ini. Dan ini yang bagian terakhir, pesan bagi orang tua, saudara-saudara. Tadi kan semua untuk anak semuanya. Dan saya ingin juga berbicara kepada Anda para orang tua. Alkitab dengan jelas mengatakan jangan membangkitkan amarah dan menyakiti hati anak Anda, supaya mereka tidak tawar hati. Saya surprise sekali dengan ayat ini karena rupanya kalau ayat ini begitu tegas, bapak-bapak jangan sakiti anakmu. Artinya saudara-saudaraku,
Papa ini paling sering nyakiti hati anaknya. Begitu kalau saya nangkapnya begitu. Dan makanya saya akhirnya dengan saya ketemu saat anak-anak saya ngomong seperti itu, saya baru sadar. Wih, gak nyangka aku bahwa aku sudah menyakiti hati anakku segitunya. Begitu. Yang pertama, pesan bagi orang tua ya. Sadari betapa pentingnya peran Anda dalam membangun harga diri anak dan betapa besar kebutuhan anak Anda untuk persetujuan, berkat, dan penghargaan dari orang tuanya, khususnya papanya. Saudara harus tahu bahwa anak saudara itu punya harga diri, punya security, punya satu jati diri yang mantap. Itu hampir 100% di awal ditentukan oleh bagaimana papanya memperlakukan dia. Saya serius saudara-saudara. Saat waktu anak saudara lahir, bayi, pria pertama, otoritas pertama yang dia kenal adalah papanya. Itu sebabnya seorang anak itu akan selalu memandang papa untuk mendapatkan rasa aman, mendapatkan rasa berharga, mendapatkan penerimaan, untuk membangun identitas. Dia akan melihat kepada orang tuanya. Orang tuanya itu menjadi seperti Tuhan bagi seorang anak yang di bawah 5 tahun, di bawah 3 tahun. Orang tuanya itu betul-betul seperti Allah bagi dia. Tetapi saudara-saudaraku, kita jarang sebagai orang tua, kadang-kadang kita sibuk kerja, kita berjuang untuk keluarga, ya enggak? Dan kita kemudian tidak terlalu memperhatikan kebutuhan ini. Kita pikir asal anak enggak nakal, pokok anak baik ya sudahlah begitu. Saya ingin katakan kepada orang tua, berkatilah anakmu, say bless them dengan jelas. Doakan mereka, aku memberkati engkau dalam nama Yesus. Katakan berkat, nak, papa bangga punya anak seperti kamu. Katakan itu. Mungkin saudara mencoba, loh anakku tuh tidak karu-karu, anakku begini-begini. Ya saya tahu, tapi mereka tuh pemberian Tuhan dalam hidup kita saudara-saudara. Dan betapa mereka sangat merindukan. Papa mereka tuh ngomong bahwa, hey I'm proud. Aku nih bangga jadi papamu. Aku nih bangga punya anak seperti kamu. Kalau saudara tidak pernah ngomong itu kepada anak saudara, mungkin dalam momen Natal ini momen yang baik. Ya mungkin kalau kita tidak bisa ngomong langsung, ya paling tidak kasih isyarat bahwa hey, I'm glad, aku senang bisa makan sama kamu hari ini. Misalnya begitu. Apalagi kalau anak saudara datang dan mengajak saudara keluar, sampaikan penghargaan, berikan acknowledgement, berikan approval, berikan bahwa apa yang kamu lakukan itu good. Puji anak saudara. Jadi penghargaan, berkat, ya, persetujuan dari orang tua itu sangat penting untuk membuat anak itu menjadi anak yang hari ini saudara-saudaraku semua anak saya itu mereka itu jauh, mereka itu sekolah jauh dari saya. Tapi saya menjumpai bahwa walaupun mereka tinggal dalam satu lingkungan yang minum-minum, yang ngaco-ngaco, mereka bisa jaga diri mereka. Mereka bahkan bisa kehilangan teman, sedih mereka kehilangan teman. Karena apa? Karena temannya minum atau apa. Tapi saya melihat bahwa anak-anak saya itu punya jati diri yang sangat kokoh gitu. Dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Sekali lagi saya tidak sempurna. Saudara tahu bahwa anak-anak saya punya sakit hati semua sama saya. Tetapi saya selalu menyempatkan untuk memberkati mereka, mendoakan mereka, dan menunjukkan betapa berharganya mereka dalam hidup saya. Saya tunjukkan itu dengan sejelas-jelasnya. Saya katakan itu, papa bangga punya anak seperti kamu. Kamu itu kebanggaannya papa. Saya ngomong terus dan menerus saya mengatakan, dan dalam kalau saya mendoakan mereka, saya jelas, aku memberkati sebagai papa, aku memberkati engkau. Saya sebut namanya satu persatu. Betapa itu akan menjadi satu perlindungan bagi seorang anak. Dia akan dilindungi oleh berkat yang saudara berikan. Dan itu tidak ada yang bisa menggantikan saudara-saudara. Berkat seorang ayah itu tidak ada yang bisa menggantikan. Jadi para ayah, kalau Anda masih Anda adalah ayah yang punya anak-anak, ayo cari kesempatan untuk bisa bless them. Dan tidak usah malu. Kenapa harus malu? Kan kalau nggak pernah kayak gimana kan nggak enak gitu. Tapi ambil kesempatan untuk bisa mendoakan mereka dan tumpang tangan dan katakan, I bless you in the name of Jesus. Aku memberkati segala usahamu, aku memberkati hidupmu, aku memberkati sekolahmu. Katakan berkat kepada anak-anak saudara. Dan yang kedua yang mungkin nasihat terakhir, bangunlah sebuah
budaya keterbukaan antara anak dan orang tua. Di mana anak boleh mengatakan dengan bebas apa yang ia rasakan tanpa takut dimarahi atau dihukum. Kalau saudara punya anak-anak yang masih kecil, ini baik sekali untuk dimulai. Jadi punyailah mungkin ibadah keluarga ya. Tapi tidak cuma dalam ibadah keluarga, dalam interaksi saudara dengan anak, bangunlah sebuah culture, sebuah budaya di mana dalam keluarga keterbukaan itu sangat dihargai, begitu. Jadi kalau anak itu jujur, anak itu terbuka, walaupun dia salah misalnya, walaupun dia tuh ngawur, ngaco, tapi kalau dia jujur, dia terbuka, hargai keterbukaannya. Saudara menegur kesalahannya, tapi dengan tetap menghargai keterbukaannya. Dan belajarlah mendengar lebih daripada memberitahu, gitu ya. Belajar untuk membuka telinga saudara. Karena pada waktunya anak kita itu akan tahu lebih banyak dari kita. Nah banyak orang tua tuh kalau ngomong sama anaknya tuh selalu dia tuh nuturi, ngajari terus. Gini loh, enggak boleh gini loh, harus gini loh. Itu refleks kita sebagai orang tua. Tidak salah saudara-saudaraku, tapi kita perlu belajar listen. Apalagi kalau saudara punya anak remaja. Trust me, kalau saudara punya anak remaja, saudara betul-betul harus melatih kemampuanmu untuk mendengar. Mengapa anak remaja itu berontak, hidupnya ngaco? Karena dia tidak didengarkan. Dan saudara tidak akan suka dengan semua, sometimes mendengarkan menjadi sulit karena bisa jadi saudara nggak suka dengan apa yang saudara dengar. Saya perhatikan, kalau dia menyampaikan dalam satu keterbukaan, hargai keterbukaan itu, jadikan itu culture. Saya bersyukur sampai hari ini anak saya sudah cukup dewasa dan setiap aspek kehidupan mereka ngomong saudara-saudaraku, mereka berani ngomong dengan terbuka. Nggak ada yang mereka sembunyi-sembunyikan. Saya tinggal ngomong, anak saya yang kuliah di luar, kamu pernah mabuk enggak? Saya bilang, enggak pernah. Sungguh? Iya Pak, enggak pernah. Dan saya percaya saudara-saudaraku. Dan dia cerita bagaimana dia teman-temannya minum semua dan dia bertahan untuk enggak minum. Dan saya percaya. Dan saya bersyukur. Bahwa anak saya enggak perlu menyembunyikan apapun terhadap orang tuanya. Kalau Anda membangun budaya keterbukaan ini, Anda akan bersyukur dan diberkati. Saat sampai dewasa, anak Anda itu terus membuka dirinya kepada Anda. Begitu indah kalau saudara-saudaraku, menurut saya ya salah satu hal yang paling indah di dunia itu kalau anak dan orang tua itu akur. Ya, saling mengasihi, saling menghargai. Apalagi kalau anak sudah dewasa, ya, sama orang tuanya itu baik sekali, cinta. Aduh, berkat kemurahan, pertolongan Tuhan itu, waduh, dicurahkan semua saudara-saudaraku. Dan ini saya harapkan, saya harus selesai, waktunya sudah lewat ini. Tapi hati saya rindu melihat saudara-saudara, khususnya bagi Anda yang sedang konflik, Anda yang sedang tidak akur, baik dengan anak Anda atau dengan orang tua Anda. Ayolah, manfaatkan momen Natal di tahun ini. Ini kan tahun pandemi saudara-saudaraku. Kita melihat bahwa manusia itu terbatas sekali, umurnya terbatas. Orang tua Anda juga umurnya terbatas, mohon maaf. Satu kali kita akan kehilangan mereka. Dan betapa menyesalnya saudara-saudaraku kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjalin hubungan yang intim yang baik dengan orang tua kita. Ya, untuk menghargai dan menghormati mereka sebagaimana kita menghargai dan menghormati Tuhan kita. Dan bagi orang tua, ayo, kadang-kadang kita harus melepas semua ego, kesombongan, kebanggaan. Aku yang jadi orang tua. Sometimes you have to say sorry kepada anak-anak saudara. Jangan haramkan itu. Ya, kadang-kadang saya pikir saya sebagai orang tua, saya perlu lebih sering meminta maaf kepada anak saya. Tidak penting siapa benar siapa salah. Mungkin kita berpikir bahwa tidak bisa, aku ini punya alasan dan segala macam. Tapi kalau anak kita sakit hati, anak kita marah, say sorry. Minta maaf dulu. Saudara kan dibuat kagum betapa besar efek dari permintaan maaf seorang ayah kepada anaknya. Itu begitu dahsyat efeknya. Itu akan menyembuhkan dan memulihkan banyak hal. Sekali lagi yang terakhir, ayah-ayah, ayo. Jadilah seperti Bapa di sorga. Ya, saya tahu tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi jika Anda melakukan ini, Tuhan akan menyertai dan rencananya itu akan terwujud dalam diri Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi biarlah pesan ini itu betul-betul nyampai, betul-betul mengena dalam hati jemaat. Khususnya bagi mereka yang pada hari ini Tuhan, mereka sedang tidak akur dengan orang tua mereka. Bapa, aku berdoa,
Engkau menghendaki hati-hati Bapa itu kembali kepada anak-anak dan hati anak itu kembali kepada hati Bapaknya. Aku berdoa Tuhan supaya pada momen Natal ini Roh Kudus Kau bekerja, menjamah, berbisik kepada setiap anak dan kepada setiap orang tua yang ada. Puji Tuhan kalau semua baik dalam keluarga mereka, betapa luar biasanya berkat-Mu. Tapi kalau ada dari orang-orang yang mendengar pesan ini, yang menyimpan rasa marah yang begitu kuat kepada orang tuanya. Atau ada orang tua yang sudah tidak bicara bertahun-tahun dengan anaknya. Roh Kudus, aku minta Engkau bekerja. Engkau menjamah hati setiap anak-anak-Mu ini. Bawa mereka untuk berdamai kembali. Perdamaikan mereka dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang sudah berlalu itu menjadi sebuah sejarah yang ditinggalkan. Dan mereka bisa melihat bahwa masa depan itu masih ada. Masa depan itu masih ada. Bagi setiap orang yang mau untuk melakukan firman-Mu. Hamba berdoa Kau kuatkan, Kau jamah setiap hati. Dan biarlah momen Natal ini menjadi momen yang akan diingat seumur hidup pada saat ada hubungan antara orang tua dan anak yang dipulihkan. Hamba menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Aku berdoa untuk pemulihan keluarga ini. Aku berdoa Tuhan, pada saat hubungan ayah dan anak ini dipulihkan, sungguh kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam keluarga itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berserahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. God bless you all. Bapak Ibu, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya mendengarkan saja. Saya percaya setiap kita yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Mari saat ini kita mempersiapkan korban persembahan kita. Saya percaya bahwa setiap persembahan yang kita berikan akan memberkati jiwa-jiwa dan tentunya berita tentang kasih karunia akan makin tersebar melalui persembahan kita. Mari saat ini kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan kami berdoa saat ini biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi bahkan mungkin di dalam keterbatasan mereka. Tuhan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada umat-Mu. Pada saat mereka memberikan persembahan, nama-Mu juga dipermuliakan melalui setiap persembahan yang diberikan. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini di dalam kesulitan. Biarlah berkat Tuhan juga ada atas setiap mereka. Kami mau memberi Tuhan saat ini, memberi persembahan dengan iman dan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Engkau Allah yang layak menerima segala persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dan bisa melalui rekening yang tersedia atau melalui QRIS yang ada. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku berseru
nyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini kerinduan kami, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita tetap semangat karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan biarlah sukacita ini terus ada di dalam hati setiap kita. Dan ikuti setiap pesan-pesan Natal mulai besok di Instagram @mdc.surabaya. Dan biarlah sukacita Natal itu memenuhi hati setiap kita. Ikuti mulai besok di Instagram, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menaikkan penyembahan kita kepada Dia. Segala Amin. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, menaikkan persembahan kami, naikkan pujian kami, segala kemuliaan hanya bagimu. Tuhan, kami bersyukur karena kami melihat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. 2 minggu lagi kami akan mengakhiri dan memasuki tahun yang baru. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu tetap ada atas setiap kami. Kami sungguh melihat bahwa kesetiaan-Mu tidak berakhir meskipun tahun ini berakhir. Bahwa ada hal yang baru yang akan kami alami di di tahun yang mendatang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia atas umat-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan kami akan melihat di tahun yang mendatang tangan Tuhan yang nyata menjadi bukti penyertaan-Mu, kesaksian bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada. Diberkatilah Engkau. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai Engkau. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, karena Tuhan masih belum berhenti bekerja atas setiap engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan
yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama katakan, kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini kau pegang hidupku. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake